لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di surat yaitu Ngabasa, masih di ayat 17 sampai 32. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Ngabasa ayat 17 sampai 32. Kutilal insanu ma akfarah. Kutila telah binasa. Siapa yang telah binasa yaitu al-insanu manusia. Ma akfarahu, alangkah besar kekafirannya. Min ayyi syai'in khalaqahu, dari apakah manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Min nutfatin, yaitu dari air mani yang hina. Khalaqahu, dia Allah menciptakannya. Faqaddarahu, kemudian dia Allah menentukan takdirnya. Summa, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada jalan. Yasarahu, dan dia Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Summa, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala ammatahu, mematikan manusia. Fa'akbarahu, dan kemudian dia Allah menguburkannya. Summa, kemudian idza, apabila saat dia Allah berkehendak, amsyarahu, dia Allah membangkitkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Lama belum, yakdi, dia menunaikan kewajiban ma terhadap apa saja amaro yang Allah perintahkan kepadanya. Fal yangdur, hendaklah dia melihat siapa al-insanu manusia, ila ta'amih, kepada makanannya. Inna sobbabna, sungguhnya kami Allah telah mencurahkan al-ma'a, itu air hujan. Sobba, dengan betul-betul tercurah. Summa saqaqna, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala kami Allah telah membelah al-ardha, bumi. Saqqa, dengan betul-betul terbelah. Wa ambatna, kemudian kami Allah menumbuhkan fiha, di bumi itu, habba, yaitu biji-bijian. Wa naba, buah anggur. Wa qabba, dan sayur mayur. Wa zaituna, dan buah zaitun. Wa nahla, dan kurma. Wa hada'iqa, dan kebun-kebun hulba yang lebat. Wa fakihatau wa aba, dan buah-buahan, lagi pula rumput-rumput. Matangan, sebagai kenikmatan, lakum, untuk kalian semuanya manusia. Wali an'amikum, dan untuk hewan-hewan kalian semuanya. Surat Ngabasa ayat 16 sampai 33. Dan sampai pada firman Allah surat Ngabasa ayat 18, 17, 18. Surat 18 sampai 19. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ngabasa ayat 18 dan juga ayat 19. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari sesuatu apakah dia Allah menciptakan manusia. Min nutfatin, yaitu dari air mani yang hina. Dia Allah menciptakannya. Faqaddarahu, kemudian dia Allah menentukan takdirnya. Maksudnya adalah qaddara ajallahu wa rizqahu wa amallahu
wa syakyun aw sya'idun. Maksudnya adalah dia Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir untuk setiap manusia, baik ajalnya, rezekinya, amalannya, bahagia ataupun celaka. Summa sabila yasyara, kemudian dia Allah memberi petunjuk menuju kemudahan. Kemudian dia Allah memberikan jalan dan dia Allah memudahkannya. Maksudnya adalah bagi hamba Allah yang telah ditakdirkan menjadi hamba yang celaka, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju kecelakaan. Bagi siapa saja yang Allah takdirkan dia adalah hamba yang bahagia atau ahli surga, maka Allah memudahkan jalannya untuk menempuh jalan-jalan yang membawanya menuju surga. Jika kalau di kitab yang lain, itu disinggung, takdir manusia itu meliputi dua. Secara umum, secara hukum, takdir manusia itu meliputi dua. Yang pertama adalah takdir umum. Alladhi yatadammanu kulla syai'in wa kutiba fil lawhil mahfuz wa kataballahu. Maksudnya adalah semua takdir yang meliputi segala sesuatu telah ditulis pada lauh mahfuz. Allah telah menulisnya. Artinya segala takdir apa saja yang ada di dunia ini, Allah telah tentukan takdirnya. Allah tulis di lauh mahfuz. Dan ini yang disebut dengan takdir umum. Secara umum, maka takdir umum adalah takdir yang dimana Allah telah menentukan segala sesuatu, kemudian Allah tulis di dalam lauh mahfuz, lembaran-lembaran yang terpelihara. Yaitu kama hadis, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, di mana hadis ini riwayatnya dari Ubadah bin Samit. Dari hadis riwayat Ubaidah bin Samit. Ubadah bin Samit dia berkata, sami'tu an-nabiyya, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaitu awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Yang mula-mula Allah ciptakan, yang mula-mula Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci ciptakan, itu adalah al-qalam, itu kolam. Sekalipun nanti kalau kita lihat di kitab yang lain, yang mula-mula diciptakan oleh Allah, ini terjadi perselisihan pendapat. Satu pendapat menyebutkan yang mula-mula Allah ciptakan, sebelum menciptakan apa saja, Allah menciptakan al-qalam. Pendapat yang kedua, maka yang mula-mula diciptakan oleh Allah adalah air dan arsy. Wallahu alam bisawab terkait masalah itu, karena memang hadisnya sama-sama menyebutkan yang mula-mula Allah ciptakan yaitu al-qalam. Dalam hadis yang lain, yang mula-mula Allah ciptakan yaitu air dan arsy-nya Allah. Maka terjadi perbedaan pendapat terkait masalah itu. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, summa qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada kolam. Kemudian Allah berfirman kepada al-qalam, yaitu kolam. Kolam itu pena. Lantas kemudian Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah, kata Allah kepada kolam, tulislah olehmu. Lantas kemudian kolam menjawab, yaitu kolam, ma aktubu ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, apa yang hendak aku tulis, katanya. Lantas kolam berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala, faktub, yaitu tulislah olehmu wahai al-qalam, tulislah olehmu yaitu al-qalam, mayyakunu wa ma huwa kainun illa an takuma sya'ah. Tulislah olehmu wahai kolam segala apa saja yang akan terjadi dan segala apa saja yang telah terjadi sampai hari kiamat. Maka inilah yang dimaksud dengan takdir umum. Takdir umum adalah tatkala Allah berfirman kepada kolam untuk menuliskan segala sesuatu, baik sesuatu itu yang telah terjadi ataupun akan terjadi, telah tertulis di lauh mahfuz. Dan ini yang dimaksud dengan takdir umum.
kalau kemudian melihat di kitab yang lain. Sementara kalau dalam ayat tadi kan disinggung, dari apakah manusia itu diciptakan? Yaitu dari air hina, yang sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari air yang hina. Lantas Allah menentukan takdirnya. Berarti kita semuanya yang ada di sini, bahkan seluruh makhluk yang ada di dalam kehidupan dunia atau bahkan langit, semuanya telah tertulis takdirnya. Bahkan nanti ada yang spesifik yang menyebutkan bahwa manusia telah tertulis apakah dia menjadi ahli surga, apakah dia menjadi ahli neraka. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana naasnya dan sialnya kalau seandainya suatu saat kemudian seorang hamba dia ditakdirkan oleh Allah ternyata menjadi ahli neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, lantas takdir yang kedua itu secara umum, maka takdir yang pertama adalah seperti itu. Yang kedua adalah takdiru alladhi yufassilu min takdiril umum, yaitu takdir yang memperinci takdir umum. Takdir yang kedua adalah takdir yang memperinci atau memperjelas takdir umum tadi yang di atas. Tadi yang di atas kan takdir umum sifatnya umum. Karena Allah menentukan takdir-takdir seluruh apa saja baik yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Ini secara umum. Nah, lantas kemudian takdir yang kedua, takdir yang dimana memperinci, memperjelas rincian dari takdir-takdir umum yang ada di atas. Maka yang seperti ini juga dibagi menjadi dua. Takdir yang memperinci takdir umum maka dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdirul umri. Takdirul umri kama qala min hadisi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama dari takdir yang memperinci takdir umum itu kan dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah takdir semua perkara yang ada di dalam kehidupan dunia, termasuk perkaranya manusia. Di antaranya ini telah disinggung di dalam hadis Nabi. Hadisnya riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shaddiqu al-masduq. Dia adalah nabi, orang yang jujur lagi dibenarkan. Lantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Setiap manusia maka awal mula kejadiannya dalam bentuk nutfah selama 40 hari di rahim ibunya. Lantas kemudian summa yakunu alaqah misla dzalik. Kemudian berikutnya yaitu kemudian menjadi ngalaqah. Setelah kemudian nutfah 40 hari, lantas dalam bentuk 40 hari lagi dalam bentuk ngalaqah. Ngalaqah adalah segumpal darah. Berarti 40 hari lagi. Nutfah 40 hari lantas berubah menjadi ngalaqah selama 40 hari. Summa yakunu mudghah. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. Misladalik selama 40 hari pula. Berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kalau dihitung bulan, maka ketemu yaitu bayi tatkala ada di rahim ibunya usia 4 bulan. Kan seperti itu. Istilah kehamilan berarti usia hamil seorang manusia atau bakal manusia di rahim ibunya dalam usia 4 bulan. Maka pada posisi yang seperti itu, summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfuhu fihi ruha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada rahim itu, kepada calon bayi itu, yaitu seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepada calon bayi itu, ditiupkan ruh. Berarti menunjukkan setelah bilangan 4 bulan dia hidup. Lantas kemudian berikutnya
Fayumaru bi'arbangi kalimatin, kemudian oleh Allah disuruh malaikat pula menentukan takdir-takdirnya. Berarti kita semuanya yang ada di sini, dulu tatkala masih di dalam kandungan 4 bulan, sudah ada perincian takdir dari takdir umum masing-masing kita. Telah dirinci di dalam takdir yang sifatnya memperinci takdir umum. Di antaranya malaikat itu disuruh untuk menulis rizkinya. Rezeki itu kemudian telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing manusia. Satu dengan yang lain tidak mungkin tertukar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan, mencabut nyawa manusia sampai jatah rezekinya habis. Makanya kadang-kadang ada manusia, dia sudah ada di atas tempat tidur, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nafas yang dia hela hanya bilangan Senin ataupun Kamis, seakan-akan kemudian tersengal-sengal. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, pandangan pun tidak bisa seakan-akan digerakkan untuk membuka ataupun menutup. Dan tanda-tanda kematian sudah ada, tapi tak kunjung-kunjung ajal itu tiba. Boleh jadi mungkin, kenapa kemudian manusia itu belum mati? Karena memang jatah rezekinya di dunia belum habis. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nyawa manusia hatta yastakmila, sampai Allah menyempurnakan semua jatah rezekinya. Dewek orang mungkin meninggal, kita tidak mungkin mati kecuali jatah rezeki kita habis. Rezeki itu telah ditulis. Kemudian berikutnya adalah wa ajalihi, ajalnya. Berarti ajal manusia juga telah ditulis. Kita masing-masing dulu tatkala masih di rahim ibunya, kematian, sebab kematian hari apa, detik, bahkan menitnya telah tertulis, telah dirinci di dalam takdir yang memperinci takdir umum. Di antaranya masing-masing manusia nanti telah ada penulisan takdir itu, matinya, sebab matinya, detiknya, harinya, menitnya, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu sampai seberapa jauh dan masih berapa waktu lagi yang kita butuhkan, atau mungkin boleh jadi ternyata sisa waktu yang kita punya, yang Allah berikan untuk sampai menuju ajal, ternyata masing-masing di antara kita mungkin boleh jadi masih sedikit. Ada yang masih mungkin 1 tahun, ada yang mungkin masih 2 tahun, ada yang mungkin bilangan 3 tahun, dan kita tidak tahu karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ajalnya. Baik sebabnya, kematiannya kenapa, hari apa, detik keberapa, menit keberapa, telah tercatat semuanya. Itu adalah takdir yang memperinci, takdir umum. Lantas kemudian berikutnya adalah wa amalihi, dan amalnya. Yang membuat kita bersedih adalah yang ditulis adalah amalnya. Amalan kita telah tertulis. Apakah dia menjadi orang yang celaka atau ahli neraka? Atau kemudian kita semuanya telah tertulis menjadi ahli surga. 4 bulan dulu tatkala kita di rahim ibunya, kita telah tertulis takdir-takdir itu semuanya. Rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia menjadi orang bahagia atau orang celaka. Maka pentingnya, kenapa kemudian hamba Allah tatkala membaca surat Al-Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Karena kita tidak tahu apakah sampai akhir hayat di dalam hidup kita masih diberi iman atau tidak. Karena kita tidak tahu pula takdir yang Allah telah tentukan kepada kita semuanya. Bukankah padahal semuanya itu telah tertulis? Dan ini menjadi rahasia supaya manusia itu bersungguh-sungguh beramal, supaya manusia itu memudahkan jalannya untuk menuju surga, tidak main-main. Karena takdir itu telah ditulis. Sehingga Rasulullah SAW kemudian melanjutkan hadisnya. Setelah Allah menyuruh kepada malaikat untuk menulis takdirnya, sampai-sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, dia berkata, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, kalimatnya seperti itu, la ya'malu bingamali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan ahli surga. Sesungguhnya salah satu di antara manusia, di antara kalian telah beramal dengan amalan ahli surga, hatta mayyakunu bainahu bainaha, sehingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 jengkal saja.
Faisbiqu alaihil kitab, akan tetapi didahului takdirnya, maka di penghujung hidupnya la ya'malu bingamali ahli nar, dia beramal ahli neraka. Fayadkhuluha, lantas kemudian dia masuk ke dalam neraka. Ini yang dimaksud dengan sul khotimah. Hari-hari yang dulu dilalui dengan ibadah sholat, hari-hari dulu dilalui dengan banyak bertaubat, hari-hari dulu dilalui dengan banyak mengkaji ilmu, hari-hari yang dulu seakan-akan penuh dengan banyak amal soleh, sehingga jarak antara dirinya tinggal satu jengkal saja untuk menuju surga. Tapi ternyata di penghujung kematiannya dia beramal yang menyebabkan dia kufur, lantas kemudian dia beramal yaitu amalan ahli neraka, lantas kemudian dia mati dalam keadaan tidak membawa iman, lantas kemudian dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah pentingnya kenapa kemudian kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Maka bayangan yang ada di dalam jiwa kita atau hati kita masing-masing, bayangannya adalah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau senantiasa memberi hidayah taufik, hidayah petunjuk, sampai kemudian kami berpisah antara raga dengan nyawa, berpulang kembali kepadamu dengan membawa iman. Maka pentingnya mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Karena boleh jadi mungkin ada manusia yang sifatnya seperti ini karena didahului oleh takdir ketentuannya. Anda atau kita semuanya pernah membayangkan tidak? Dan kita tidak tahu apakah takdir kita menjadi ahli celaka atau menjadi ahli surga, kita tidak ada tahu. Kalau suatu saat kemudian kita telah tertulis ahli neraka, bayangkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas kemudian kebalikannya, wa inna ahadakum, sungguhnya salah satu di antara kalian, sungguhnya salah satu di antara manusia, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dia beramal dengan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu jengkal. Tapi di penghujung hidupnya dia beramal dengan amalan surga, lantas ia masuk ke dalam surga. Contohnya ya adalah banyak di kitab-kitab. Seorang yang membunuh 99 sampai kemudian ia genap membunuh 100 orang. Lantas kemudian di penghujung hidupnya dia bertobat. Begitu bertobat ternyata kemudian diterima oleh Allah dan kemudian dia menjadi ahli surga. Karena memang takdirnya adalah ahli surga. Hadis ini sesungguhnya banyak hadis-hadis yang serupa. Sahabat Nabi itu pernah protes dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya takdir-takdir secara terperinci telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli neraka telah ditulis, ahli surga telah ditulis pula, lantas apa gunanya kami semuanya ini beramal jika kemudian segalanya telah ditentukan oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah? Rasulullah hanya memberi jawaban, qaribu wasyaddidu, terus mendekat dan bersungguh-sungguhlah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ahli surga akan dimudahkan, ditutup akhir usianya dengan amalan ahli surga, dan ahli neraka akan dimudahkan pula ditutup amalan akhir hidupnya dengan amalan neraka. Makanya kemudian kita memposisikan seakan-akan telah ditulis oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah ahli surga, kemudian istiqomah atau kemudian bersungguh-sungguh tetap di dalam menjalankan segala apa saja yang memang notabene membawa manusia menuju ke dalam surga. Maka hadis ini juga banyak disinggung oleh ulama-ulama dan banyak ditakutkan oleh ulama-ulama yang dulu. Ulama-ulama yang dulu sangat takut terhadap hadis ini, sampai-sampai ada di antara mereka yang menangisi hadis ini sampai berbulan-bulan. Karena mereka itu membayangkan seakan-akan dirinya jangan-jangan ditulis sebagai ahli neraka. Itu seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan takdirnya. Makanya di ayat ini telah disinggung, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah, dari suatu apakah manusia itu diciptakan? Kenapa manusia itu alangkah kafir? Kenapa manusia alangkah fasik? Kenapa manusia itu alangkah sombongnya?
lampau, kemudian manusia alangkah menjauhnya dari Allah. Tidaklah dia melihat dari suatu apa saja yang sungguhnya Allah ciptakan, bukankah dari air mani yang hina oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian telah ditentukan takdirnya, apakah dia menjadi hamba Allah yang celaka atau menjadi hamba Allah yang masuk ke dalam surga. Kalau suatu saat kita berpikir jernih terhadap hadis ini atau ayat Al-Quran ini, seakan-akan kita merasa rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menulis takdir kita menjadi hamba Allah yang celaka. Naudzubillahi min dzalik. Kan banyak kisah yang menyebutkan seperti itu. Contohnya ada sahabat Nabi. Bayangkan saja sahabat Nabi, coba. Sahabat Nabi, dia pernah melihat Nabi. Dia pernah bertemu dengan Nabi. Dia bahkan pernah berperang bersama Nabi. Tapi begitu Nabi meninggal, zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dia kemudian menjadi murtad dan ditutup akhir usianya dengan keadaan murtad. Naudzubillah subhanahu billah. Itu selevel seorang yang dulu pernah menjadi sahabat Nabi. Naudzubillah subhanahu billah. Banyaklah kisah yang menyebutkan terkait permasalahan itu. Nah, ini yang dimaksud hadis takdir Allah yang memperinci, yaitu takdir umum. Dijelaskan di dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua adalah takdir yang ditulis oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan takdir itu ditulis selama 1 tahun penuh kejadian apa saja yang akan terjadi. Takdir yang kedua sebagai perincian dari takdir umum adalah takdir Allah yang ditulis oleh Allah pada malam Lailatul Qadar untuk menulis kejadian-kejadian yang nanti akan atau telah terjadi atau apa saja yang akan terjadi selama 1 tahun. Ini sebagaimana di dalam ayat Al-Quran telah disinggung, yaitu surat Dukhan ayat 4. Panjenengan lihat dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakimin. Dukhan ayat 4. Di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, yufraku dijelaskan atau telah ditentukan, kullu amrin setiap perkara, hakimin yang penuh hikmah. Surat Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus merupakan ahli tafsir sahabat Nabi. Dia berkata atau menjelaskan maksud dari ayat surat Ad-Dukhan ayat 4. Dia berkata, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar kan malam 21, 23, 25, 27, 29, 10 terakhir di bulan Ramadan yang ganjil. Jatuhnya kan seperti itu. Pada malam Lailatul Qadar, kutiba fi ummil kitabi, telah ditulis di umul kitab, kullu hasanatin, tiap-tiap kebaikan, wa syai'atin, dan tiap-tiap keburukan, rizkihi, dan rezeki, ajal-ajal, sampai kemudian dalam bilangan 1 tahun penuh. Berarti ajal, kemudian rezeki, tiap-tiap kebaikan, tiap-tiap keburukan telah ditulis oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas. Maka pentingnya kita kemudian mencari malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita kemudian beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah. Itu maksud dari kalimat min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa sabila yasyarah. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan, yasyarahu, kemudian dia Allah memudahkannya. Maksud dari kalimat ini adalah summa yasyarah alaihi hurujah min batni ummi. Kemudian Allah memudahkan keluar dari, yaitu rahim ibunya. Ini kalau menurut penafsiran Aufi dari Ibnu Abbas. Sebagaimana pula kemudian oleh Ikrimah, Duhaq, Abu Salah, Qatadah, Sudi,
dan telah memilih Ibnu Jarir. Kalau menurut mereka maksud kalimat itu adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan manusia keluar dari rahim ibunya. Tatkala bayi kemudian keluar dari rahim ibunya, kemudian Allah mudahkan. Menurut penafsiran yang lain, sementara kalau menurut penafsiran yang lain yaitu Allah memudahkan jalannya. Apakah dia menjadi ahli neraka? Apakah kemudian dia menjadi ahli surga? Sehingga setiap orang-orang yang notabene ahli neraka dimudahkan, yaitu untuk jalannya menempuh jalan menuju neraka. Kalau yang ahli surga kemudian Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah, bayangkan kalau seandainya kemudian kita merasa berat atau merasa keberatan tatkala kemudian kita berada di dalam jalan untuk membawa surga. Ini artinya kita seakan-akan tidak rela ketika Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Bagaimana keadaan manusia jika seperti itu? Bukankah Allah telah menulis takdir-takdir manusia yang seharusnya ini menjadi bahan renungan dan pemikiran bagi setiap manusia. Waqala Mujahid. Sementara Mujahid berkata, firman Allah surat yaitu Abbasa pada kalimat summa sabila yasara ayat yang nomor 20 itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafuran. Wa inna sungguhnya kami Allah hadaina, kami Allah memberi hidayah, petunjuk kepada manusia. Sabila menuju jalan. Ada kalanya manusia sebagian menjadi hamba Allah yang bersyukur dan ada sebagian hamba Allah yang menjadi kufur. Oleh karena itulah sebagian ulama kemudian menjelaskan maksud kalimat itu adalah bayanna lahu waddahnahu wasahallanu alaihi ngamallahu hakadha qala Hasan. Sebagaimana Hasan telah berkata seperti ini, maksud kalimat itu kemudian Allah menjelaskan, Allah kemudian memperinci, sekaligus Allah memudahkan. Apakah dia menjadi seorang yang kafir? Apakah kemudian dia menjadi hamba Allah yang syukur, yang kemudian nanti berujung menuju surga, sementara yang kafir berujung menuju neraka. Makanya kalau ketika Anda hari ini berada di dalam jalan kebaikan, Anda berada di dalam jalan yang membawa menuju surga, sangat disayangkan jika tidak istiqomah di dalamnya. Karena boleh jadi tatkala Allah kemudian cabut hidayah itu, kita tidak akan mampu lagi berada di dalam jalan yang benar atau kemudian jalan yang membawa menuju surga. Artinya nek dewek dalam keadaan di dalam kebaikan, di dalam yang notabene amalan yang membawa surga, kita enggan atau malas atau berat melakukannya. Jangan-jangan kita memang tidak sesuai dengan takdirnya untuk menempuh jalan yang mudah untuk membawa menuju surga. Yang kita khawatirkan karena gue, panjenengan pernah berpikir enggak, tatkala Anda itu berat melakukan sholat malam, jangan-jangan kita memang dimudahkan jalannya untuk menuju neraka, sehingga tatkala kemudian kita menempuh jalan yang sungguhnya membawa surga, kita berat. Wah, ini yang perlu menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Makanya di sini ada firman Allah, inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami Allah telah memberi hidayah kepada manusia, yaitu jalan. Ada kalanya manusia menjadi hamba Allah yang bersyukur dan ada kalanya yang menjadi kufur. Ya, misalnya. Dan berikutnya, summa amatahu fa'akbaroh. Kemudian setelah Allah menciptakan dari air mani yang hina, kemudian Allah menentukan takdirnya, baik takdir umum ataupun takdir yang telah diperinci, ajalnya, rezekinya, kematiannya, atau bahkan segala apa saja yang telah Allah tentukan pada malam Lailatul Qadar. Dalam bilangan 1 tahun itu, Allah tentukan setiap-tiap kebaikan, tiap-tiap keburukan. Maka setelah itu kemudian summa amatahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya, atau kemudian Allah menentukan ajalnya.
Dan kalau seandainya kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menyinggung. Kalau di dalam kitab yang membicarakan masalah renungan umur manusia itu banyak disinggung. Itu renungan umur manusia. Di antaranya di kitab itu banyak menyinggung terkait masalah umur umat Nabi. Di antaranya kita tahu sebagaimana di dalam hadis sahih 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melampaui bilangan 70. Rasulullah kan menyebutkan seperti itu. Seakan-akan sebagai peringatan. Kalau seandainya kita masuk pintu gerbang usia 40, 50, 60, seakan-akan ini menjadi usia yang penuh dengan peringatan. Atau usia yang sebentar lagi menuju kepulangan. Agar bersiap-siap, jangan sampai kemudian kita salah jalan. Lantas kemudian menutup akhir usia itu dengan amalan yang jelek yang membawa menuju neraka. Rasulullah bersabda, Inna a'mara ummati baina sitina wa sabnina. Sungguhnya di antara usia umur umatku, di antara bilangan 60 sampai 70. Kata Rasulullah, wa aqalluhum, sedikit sekali yang melampaui bilangan 70. Kalimatnya itu menggunakan isim, yaitu yang menunjukkan paling, artinya yang menunjukkan sedikit sekali yang melampaui bilangan 70 tahun. Artinya kalau hari ini kemudian antum yang usianya 40, 50, 60 atau bahkan 70, tinggal hitung-hitung sendiri terkait masalah batasan usia umur umat manusia. Bahkan kalau dalam kitab yang ditulis di dalam kitab itu disebutkan, yaitu yaitu malaikat maut, tatkala malaikat maut sebelum dia mencabut nyawa manusia. Jadi sebelum malaikat maut itu mencabut nyawa manusia, maka malaikat maut itu mengutus utusan-utusannya terlebih dahulu. Jadi malaikat maut sebelum dia mencabut nyawa manusia, dia mengutus utusan-utusan dari malaikat maut untuk mendatangi manusia. Di antaranya adalah syaib itu uban yang ada di kepala. Kayak sampai anak uane, kayak berarti wis anak utusan malaikat maut. Nah, begitu sampai ngaca sudah banyak uban, kayak wis anak utusan malaikat maut. Sana utusan malaikat maut. Ya, lantas kemudian berikutnya, kalau kemudian di dalam kitab disebutkan pula sudah banyak keluhan penyakit-penyakit di tubuh, sudah cepat lelah, cepat masuk angin, tubuh tidak sekuat di masa dulu. Ya, artinya kalau Anda merasakan gejala-gejala seperti itu berarti tanda-tanda utusan malaikat maut telah tiba. Kemudian tasyiru sam'i, berubahnya pendengaran atau penglihatan. Penglihatan sudah mulai kabur. Pendengaran sudah mulai berkurang. Kulit sudah mulai mengkeriput. Tubuh sudah melemah. Uban di kepala penuh sehingga sampai yang hitam tertutup semuanya. Artinya kalau seperti itu telah penuh utusan malaikat maut. Kalau sudah penuh seperti itu, tinggal tunggu malaikat maut yang sebenarnya untuk mencabut nyawa manusia. Sehingga kalau di dalam kitab itu disebutkan, lantas kemudian malaikat maut di antara mendatangkan utusan-utusan itu ada pula utusan malaikat maut yang berwujud, yaitu musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesengsaraan hidup, masalah-masalah hidup. Ini termasuk bagian dari utusan-utusan malaikat maut. Maka setelah itu malaikat maut berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia yang memiliki usia 40 tahun. Sing diundang, sing pertama, ya ibna Adam, wahai anak manusia yang memiliki usia 40 tahun. Wahai anak Adam yang memiliki usia 40 tahun. Inilah saatnya di mana Anda itu bersiap-siap untuk kedatanganku menuju kepadamu. Persiapkanlah bekal. Untuk apa dan berapa banyak bekal yang akan kemudian kau bawa tatkala aku menjemputmu. 40 tahun wis diundang. Lantas kemudian diundang lagi, ya ibna Adam, wahai anak Adam yang berusia 50 tahun. Wahai anak manusia yang telah berusia 50 tahun, masa panenmu telah tiba.
Dari dulu amalan-amalan yang telah engkau lakukan, hari ini telah engkau jaga, telah engkau panen, sehingga engkau kemudian istiqomah di dalam amalan-amalan soleh itu. Lantas terakhir dipanggil usia 60, 70. Dan kemudian sedikit sekali yang melampaui usia 70 tahun. Hek dina diundang janjane, ning dek ora kerasa diundang kan ya. Wah, sudah semuanya dipanggil oleh malaikat. Utusan malaikat pun sudah hampir-hampir kita punya. Kecuali yang masih muda. Kalau usia kita yang sudah hampir 40 tahun kan wis mulai anak keluarnya ke. Untuk ya wis mulai langka sinang kene. Kan iya ya. Wis mulai apa? Senut-senut. Awak cepat pegel, meriang dan yang lain-lain, uban, pengkek, macam-macam lagi. Utusan malaikat maut wis okay. Kata kemudian di dalam, kemudian seperti ini, summa amatahu, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Kemudian Allah mematikannya. Makanya yang namanya kematian itu seakan-akan memberi satu pengertian kepada kita semuanya bahwa kematian yang akan dialami oleh manusia apabila ajal itu tiba tidak akan mungkin bisa berlari, tidak mungkin akan bisa dimundurkan barang sedetik pun, atau bahkan dimajukan. Bahkan kalau dalam surat An-Nisa menyebutkan, dimanapun kalian berada wahai manusia, jika kemudian kematian mendapatimu, maka engkau tidak akan mungkin bisa bersembunyi, sekalipun engkau berada di dalam burujim musyayadah, bersembunyi di benteng yang kokoh, di istana yang mahliga yang indah, maka tidak akan mungkin bisa bersembunyi dari kematian. Kadang-kadang kita kan sering melihat share-sharean status di WA, history di WA, atau kemudian panjenengan melihat di Facebook video-video yang menggambarkan bagaimana malaikat maut datang secara tiba-tiba. Lagi memegang mic, tiba-tiba malaikat maut datang. Ada lagi nyanyi, ada yang lagi joget-joget, kemudian mati. Karena ya, karena ajal itu apabila tiba tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Wis orang nanyang-nyangan. Tidak ada yang bahkan kalau dulu kita pernah menyinggung yaitu kitab Tadkirah, bahkan malaikat maut datang di pintu-pintu manusia itu sebanyak 360 kali menurut Imam Al-Qurtubi. Malaikat maut setiap hari melihat manusia, melihat rumah manusia sebanyak 360 kali. Artinya keting selak kepengen selak dikongkon. Itu seperti itu. Apalagi kalau manusianya itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kemudian di sini adalah summa amatahu, kemudian Allah mematikannya. Makanya mati ini juga merupakan bagian dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akbarohu, kemudian Allah menguburkannya. Maksudnya kemudian manusia itu mati, setelah itu kemudian dikuburkan dan berada di dalam dunia yang lain, yaitu berada di dalam alam barzakh. Dan kita, kalau kemudian kita melihat summa amatahu fa'akbaroh, kemudian dia Allah mematikannya, kemudian manusia itu dikubur. Maka di sini menunjukkan satu pelajaran yang besar. Seakan-akan di langit ada kabar berita, di bumi yang kita pijak ada pengajaran terkait masalah orang-orang yang telah berpulang, yang kemudian tidak pernah akan kembali lagi di dunia, sebagai pengajaran bagi yang masih hidup untuk menunggu gilirannya. Seakan-akan kan seperti itu. Kita melihat kematian, berita kematian kawan yang mati atau kemudian saudara, ini kan sekaligus peringatan bagi kita yang masih hidup. Suatu saat kelak kita akan menunggu giliran itu tiba, tinggal menunggu waktu kemudian dan ajal apabila Allah telah tentukan kematian manusia. Jadi kan janjinya hari ini munggari menunggu-nunggu. Boleh jadi kalau satu saat nang masjid Perumnas, di masjid Pakuncan anak pengumuman inna lillahi, kadang-kadang kita lagi duduk bertiga berempat, kita kan suka nengok, siapa itu yang meninggal? Satu dengan yang lain saling bertanya. Dan ada waktunya besok kita yang diumumkan telah meninggal dunia misal.
Abu Salamah. Waduh, ngantuknya langsung dangi. Kan iya kan ya, suatu saat kan seperti itu kan ya. Iya kan, manusia ya pasti itu. Kita kadang-kadang hari ini kan ngasani mau sampai meninggal. Padahal besok ada masanya. Kita yang disebut. Dan seperti itu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berpulang kembali kepada Allah, tidak ditangisi oleh dunia, tidak ditangisi oleh alam semesta. Bahkan kemudian disyukuri tatkala kemudian kita meninggal, karena kita karena kemudian bumi yang kita pijak, atau segala apa saja yang ada di permukaan bumi ini istirahat dari segala kejahatan yang kita lakukan. Makanya Rasulullah kan dulu pernah menyinggung, orang yang mati itu hanya ada dua pangkatnya, mustarihun atau mustarohun. Orang yang istirahat atau diistirahatkan. Rasulullah marong ala Rasulillah, lewat di hadapan Rasulullah jenazah. Lantas Rasulullah ngomong mustarihun atau mustarohun. Orang yang istirahat dan diistirahatkan. Lantas sahabat-sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud orang yang istirahat? Apa yang dimaksud yang diistirahatkan? Rasulullah kemudian menjawab, apabila ada orang yang beriman meninggal, maka dia orang yang beristirahat dari segala kelelahan dunia, kepayahan dunia, kesusahan dunia, dari segala duka cita dunia, beralih menuju rahmat Allah, beralih menuju kebahagiaan yang abadi, beralih menuju rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sebenarnya. Ini kalau orang iman yang meninggal. Makanya ada istilah al-mautu rahmatul lil mu'minin. Kematian adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Di antaranya adalah karena dia istirahat dari segala kelelahan dan kepenatan dunia. Baik nang dunia kerasa kesel loh, capek, iya kan ya, makan enak ada batasnya. Nikmat semuanya seakan-akan hari ini dari tahun ke tahun juga kemudian terkurangi pula. Kan nikmat juga terkurangi. Dulu Anda yang bisa naik motor bisa jauh atau kemudian menyetir mobil sampai bilangan jarak tempuhnya jauh, hari ini pun sudah banyak keluhan. Artinya nikmat itu setelah dikurangi dari tenaga ataupun daya upaya. Semua nikmat apa saja di dunia seakan-akan hampir-hampir itu ada batasnya. Sekalipun keinginan manusia tidak terbatas, tapi nikmatnya terbatas. Bukankah tatkala kita makan yang kita inginkan, setelah kemudian kita makan, itu nikmatnya hanya di awal. Setelah yang kedua, ketiga, biasa-biasa saja. Karena pada dasarnya dunia itu nikmat dan segala kesusahannya itu hampir menjadi sifat-sifat dunia. Mulanya wong beriman tatkala ninggal istirahat dari kelelahan dunia. Sampai ninggal, seakan-akan diomongi, wis bu, aja ngarit bae lang dunia sel. Kayak seolah kayak kan ya. Wis panasan, dadak mikiri wedhus, wis ngene musimnya Bali wis nang kene ora nang ngarit, Bu, mikiri apa? Ini ya. Ya, sampai kalau suatu saat yang kemudian bekerja di instansi atau lembaga wis Pak, jenengan Bali kayak wis musimnya memang Allah. Sampailah memikirkan administrasi ini, kemudian laporan ini seperti ini, harus berangkat seperti ini, canda itu capek. Sinilah pulang menuju kepada Allah, menuju rahmat Allah. Enak orang beriman, enak. Anda yang bekerja keras kemudian di bangunan atau yang lainnya bahkan disuruh oleh Allah, sini kamu berpulang menuju kepada Allah. Tinggalkan itu segala sesuatu yang telah membuat badan itu berletih-letih atau berpayah-payah. Keingat telah engkau banyak cucukan di dunia, engkau lelah, engkau capek, istirahatlah sini menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kegowong beriman. Ya, kan mau beriman konteksnya kayak gitu ya. Artinya orang beriman kalau meninggal berarti beralih menjadi kebahagiaan yang sempurna. Siapa sing siap mati? Tapi dewek kalau sing siap ya. Iya, siap ya. Tapi ketika kemudian kalimatnya mustarohun yang diistirahatkan, Rasulullah kan ditanya, lantas apa yang diistirahatkan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang diistirahatkan itu adalah jika ada hamba yang fasik, banyak menyimpang dari jalan kebenaran, banyak perbuatan maksiat, banyak berbuat dosa, banyak perbuatan kejahatan, kemungkaran, dia kemudian meninggal, maka
tetangganya, kawannya, sahabatnya, saudaranya, pohon, hewan, istirahat dari segala kejahatan yang ia lakukan. Makanya orang seperti ini tidak ditangisi oleh dunia. Tapi orang beriman tatkala pulang kembali kepada Allah ditangisi oleh hampir-hampir dunia, pohon-pohonan, batu-batuan, atau bahkan tubuh-tubuhan. Seakan-akan mereka kehilangan seorang yang mulia yang pernah menginjakkan kakinya untuk bersujud, duduk bermajelis taklim, meneteskan air mata dulu di dalam kehidupan dunia, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini sing tidak, ini sing golongan pertama, kan ya? Siapa sing siap? Gitu kayak gitu. Aduh. Makanya kemudian di sini ada kalimat summa ammatahu fa'akbaroh. Dan berikutnya summa idza syaa amsyarahu. Kemudian dia Allah apabila berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali dari alam barzah. Jika kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali. Ba'da bangsahu, dia Allah membangkitkan kembali ba'da mautihi, setelah kematiannya. Sebagaimana dulu kan berulang kali disinggung. Manusia perjalanan hidup di dunia singkat. Manusia hidup di dalam kehidupan dunia kan singkat. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lantas kemudian mati. Paling-paling bilangannya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalaupun ada yang usianya 200 tahun, sampean pernah bayangna tidak? Usianya 200 tahun sampean, suatu saat jenengan, ya Allah berilah kami usia panjang. Terus sampean diberi usia 200 tahun kayak apa? Disaingi nyate? Kan angel juga ya. Kan ya, artinya memang menurut Ahli Qasim seperti itu. Yang namanya mati itu diantaranya bagian dari rahmat, diantaranya ya seperti itu. Karena memang kita kalau suatu saat kemudian manusia usianya panjang tidak ada kematian, kita tidak bisa hidup normal. Bu, sampai orang ngaji, Ahifaruzin sampai orang ngaji, aduh nyong nungguni siapa mbahku sing usianya 300 tahun, ana sing 700 tahun, ana sing 900 tahun. Kita tidak bisa hidup normal dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sibuk ngurusi wong tua-tuane dewek sing biyen sing esi urip. Bahkan ana sing esi usiane 2000 tahun urip, kaya apa wujudnya. Kan seperti itu. Makanya ada kematian termasuk hikmah di dalamnya, di antaranya itu. Makanya kematian tidak kemudian kita siap ataupun tidak siap, kita siap. Karena memang itu bagian dari ketentuan yang sesungguhnya banyak hikmah di dalamnya. Kan banyak hikmah di dalamnya. Kalau seandainya kita berpikir jernih terhadap terkait masalah hal itu. Karena hikmah ya, Masya Allah. Dan berikutnya, yaitu yuqallu al-ba'su wan nusyur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dikatakan pula dalam tafsir, yaitu manusia setelah berkembang biak, setelah kemudian dia menjadi banyak, nanti kemudian manusia mati, nanti manusia kemudian dikumpulkan, nanti manusia kelak akan dibangkitkan dari alam barzah untuk digiring menuju alam mahsyar. Mulane hidup di dunia singkat, perjalanan setelah kematian masih panjang. Kan ya, wis ninggal menunggu datangnya hari kiamat. Lama. Kalau dia ahli neraka terasa sangat lama. Kalau dia ahli surga maka seperti tidurnya malam pengantin. Begitu dia bangkit dari alam barzah, dia dibangkitkan seperti awal mula penciptaan. Tidak bersunat, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, kemudian digiring menuju padang mahsyar. Kemudian berdiri dengan posisi matahari didekatkan jarak 1 tombak, berdirinya sampai makan waktu lama pula 50.000 tahun, sehingga sampai mengeluarkan keringat, ada yang sampai betis, ada yang sampai paha, ada yang menenggelamkan sampai kemudian batas yang tertinggi mulutnya. Itu baru di padang mahsyar. Belum lagi nanti di yaumul mizan, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul mauqif, lewat di jembatan sirat, apakah dia terjumus di neraka, nanti kemudian ada di al-qantharah, nanti kemudian ada pembalasan antara kedoliman manusia dengan manusia, barulah sampai di dalam surga atau di dalam neraka. Dan celaka kalau satu saat hidupnya singkat, hanya 50 tahun, 60 tahun,
70 tahun atau bahkan lebih dari itu yang bilangannya itu adalah singkat, itu kemudian membawa dampak di neraka selama-lamanya. Bukankah azab neraka yang menunjukkan azab yang cukup mengerikan? Naudzubillah summa naudzubillah. Nek berpikir seperti itu kan sedih. Kan sedih rasanya ya. Oh iya ya, urip nang alam dunia rasanya dekat, pendek, singkat, perjalanannya panjang. Iya kalau kita kemudian selamat masuk ke surga. Kalau kita masuk ke neraka, toh kemudian bilangan usia yang kita habiskan di dunia dengan usia 60, 70, kita tidak semuanya bahagia selalu kok. Ada susahnya, ada senangnya, ada senyumnya, ada air matanya. Kadang sedih, penuh dengan masalah, sampai susah tertidur. Ada pula yang kemudian bahagia. Itu dunia. Selamanya tidak bahagia sekalipun bilangan 70 tahun. Dan amat celaka ketika dia pulang menuju kepada Allah setelah mengalami masa yang panjang. Akhirnya kemudian dia di neraka selama-lamanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya ini hikmah diantara kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali manusia dari alam barzah setelah Allah mematikannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarum tantashiruna. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqakum, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian min turabin, dari debu, dari tanah. Summa, kemudian idza, tiba-tiba, antum, kalian semuanya, basarum, menjadi manusia, tantashiruna, berkembang biak atau menjadi banyak. Dulu cuma hanya ada Adam dan Hawa, akhirnya kemudian menjadi jutaan miliaran manusia, akhirnya kemudian memenuhi seluruh penjuru dunia dari ufuk timur sampai ufuk barat, padahal tadinya hanya ada 2. Kising dimaksud berkembang biak, sama seperti kita lah, kita juga seperti itu. Artinya ini menunjukkan kelak juga manusia tatkala dalam keadaan berkembang biak seperti itu kemudian mati, mudah bagi Allah untuk membangkitkannya kembali. Buktinya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 259 disebutkan, wangdur, lihatlah, ilal ngidami, itu pada tulang belulang keledaimu, kaifa, bagaimana kami, nungshizuha, kami Allah menyusunnya, kemudian kami Allah membalutnya dengan daging. Surat Al-Baqarah, itu surat Al-Baqarah ayat 259. Kisah ini terkait masalah kisah seorang Nabi Bani Israel yang dia kemudian bersandar, tatkala kemudian bersandar di bekas reruntuhan bangunan yang telah diserang oleh Raja Buhutanasar, telah menghancurkan Haikal Sulaiman. Dia kemudian bernaung atau bersandar sambil berpikir, ini semua orang pada kemana? Penduduknya tidak ada lagi. Lantas kemudian bangunan-bangunan seperti ini telah hancur. Kemudian dia berpikir, nanti tatkala manusia itu mati, kemudian bagaimana Allah kemudian menghidupkan kembali? Dia berpikir seperti itu bukan karena permasalahan tidak percaya kepada Allah, tapi hanya karena ingin melihat atau ingin berpikir atau ingin mengetahui secara hakikat terkait masalah bagaimana Allah menciptakan dan kemudian membangkitkan manusia tatkala setelah mati. Lantas kemudian dia ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Dia tidurnya 100 tahun. Begitu tidurkan 100 tahun dia bangun, padahal dia merasa itu setengah hari. Sehingga ditanya, kamu itu sebetulnya telah tidur selama 100 tahun. Lantas tatkala kemudian dia tidak percaya, disuruh oleh Allah, lihat itu keledaimu. Karena menurut riwayat dia pergi dari rumahnya membawa keledai, hendak pergi menuju kebun. Lantas dia disuruh untuk menuju melihat keledainya. Keledainya itu telah menjadi tulang belulang, dan oleh Allah langsung disaksikan sebagai mukjizatnya. Allah kemudian kembalikan lagi susunan tulang belulangnya di hadapan pandangannya. Lantas Allah bungkus kembali terkait masalah hewan itu menjadi keledai yang hidup kembali. Kemudian hewan itu lantas dibalut dengan daging sempurna dan kemudian menjadi hewan keledai kembali. Sehingga kemudian di sini menyebutkan terkait masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mudah
bagi manusia tatkala membangkitkan manusia dari alam barzakh. Sehingga ada hadis Nabi menyebutkan, yaqulu turabu kullu syai'in minal insan. Setiap debu atau tanah manusia akan memakan tiap-tiap sesuatu bagian dari manusia. Manusia kalau dikubur, semua apa saja yang ada di tubuh semuanya bisa dimakan oleh tanah. Kecuali yang tidak hancur dimakan oleh tanah adalah ngajibun dan bihi, yaitu tulang ekor. Kecuali yang tidak hancur adalah tulang ekor. Yang lain hancur. Yang tidak hancur adalah tulang ekor. Kemudian dari tulang ekor itulah nanti manusia itu akan disusun kembali dan dihidupkan kembali. Kata Rasulullah, mislu habbatun hardali, seperti biji-biji sawi tatkala tumbuh menuju pohon sawi yang subur. Kata Rasulullah demikian. Ini menunjukkan terkait masalah kekuasaan dan keyakinan manusia kalau suatu saat mati kelak akan dibangkitkan kembali. Di antaranya itu insya Allah. Ada yang mau ditambahkan? Tafadhol silakan. Atau mungkin ditanyakan? Kalau tidak kita tutup. Cukup ya? Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.